Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggiana Syaban, yang mana di video kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul sendiri terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan rasul. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan rasul berarti manusia mulia, yang mana dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ma'rifatul Rasul ini sendiri membincangkan bagaimana kita manusia mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari video ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Di sini saya mempunyai topik bahasan tentang pengertian daripada Ma'rifatul Rasul itu sendiri. Yang pertama, manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul. Ya, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari Rasul. Maka keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Bukankah begitu? Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, kan tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilan saja. Sebagai contoh misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul. Dari segi lafaz atau kebiasaan, umat Islam bersalawat ke atas Nabi. Bagaimanapun umat Islam yang sholat akan selalu bersalawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dan mengamal Islam yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul, terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu Tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Tugas-tugas para Rasul. Tugas-tugas para Rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul sebagai berikut.
Yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, "Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa berfirman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Yang keempat, sifat Rasul, yaitu jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan dermawan. Yang kelima, terakhir, keteladanan sifat Rasulullah. Banyak sekali keteladanan ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sematasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita kepada Rasulullah: membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu, mentaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dilaksanakan semaksimal kemampuan kita, menjauhi apa yang dilarangnya. Kesimpulannya dari video ini yaitu Rasulullah adalah seorang yang penting bagi manusia, khususnya umat Islam, karena tanpa Rasul kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik. Selain itu, kita juga harus mengetahui berapa jumlah Rasul. Kita juga harus mengimani Rasul karena telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itulah sedikitnya video tentang pemahaman kita mengenai Ma'rifatul Rasul. Mohon maaf apabila salah-salah kata, salah ucap, tutur kata maupun kalimat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.